pagi para sahabat GPB, khususnya yang sedang mengikuti tayangan Morning Call GPB tepat di hari Natal di tahun 2022 ini. Perkenankanlah saya, Pendeta Mauri Sukander Rumeser Thomas, selaku Ketua 3 Majelis Sinode GPB, dapat menyapa para sahabat GPB dimanapun saat ini berada. Bacaan Alkitab untuk mendasari perenungan di pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari persiapkan bacaan dari Alkitab terlebih dahulu. Sebelum membacanya, kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami datang dengan kerendahan hati kami, memohon kepadamu, terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan, sehingga ketika kami diutus oleh Engkau di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, kami dapat bersaksi bagi Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu saat ini sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, bacaan yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20, yakni gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Para sahabat GPB yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, bukanlah suatu kebetulan apabila hari Natal jatuh di minggu terakhir akhir tahun, sehingga peringatan dan selebrasinya dikaitkan menjadi satu, yakni Natal dan Tahun Baru. Oleh pemerintah Indonesia, kegiatan ini mendapat sebutan Nataru dari singkatan kata Natal dan Tahun Baru.
Di masa Nataru ini, umumnya ditandai dengan adanya musim liburan yang panjang, baik dari dunia pendidikan maupun dunia usaha, baik pemerintah maupun swasta, dari berbagai negara di belahan dunia ini. Kesempatan ini dimanfaatkan betul oleh setiap orang dari semua umur, serta dari semua agama maupun keyakinan. Musim liburan Nataru ini sudah menjadi kesukaan tersendiri bagi banyak orang. Selebrasi Nataru juga disambut meriah dan menjadi kesukaan dari tiap kategori umur dan strata ekonomi. Bagaimana dengan para sahabat GPIB? Apakah liburan dan selebrasi Nataru ini menjadi hal yang sangat disukai oleh para sahabat? Bukankah waktu ini kita mendapat kesempatan untuk dapat pulang ke kampung halaman? Waktunya pulang ke rumah untuk menjumpai dan berkumpul dengan keluarga, bukan? Untuk menjumpai orang-orang yang kita sayangi. Bukankah waktu ini merupakan kesempatan untuk kita dapat mengadakan kegiatan rileks dan menyenangkan bersama-sama dengan orang-orang terdekat kita. Misalnya, pergi untuk berada di suatu tempat yang menyenangkan bagi kita semua. Bukankah waktu ini dapat dipakai juga untuk menyalurkan hobi, mengurus keperluan rumah dan lainnya yang sepanjang tahun ini tidak sempat kita kerjakan atau kita selesaikan. Ya, liburan dan selebrasi Nataru kali ini sedikit banyaknya menjadi kesukaan besar bagi hampir sebagian besar orang di dunia ini, bukan? Hati kita dipenuhi kebahagiaan. Semangat kita dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah dambaan kita semua yang dapat dan telah kita terima maupun kita alami di masa sekarang ini. Para gembala yang tinggal di padang dan sementara itu sedang menjaga kawanan ternaknya dalam kisah pada bacaan kita ini, tidak pernah menyangka jika akan ada malaikat Tuhan yang datang dan menjumpai mereka di malam hari. Meski mereka mengalami keterkejutan dan menjadi sangat takut akan peristiwa yang tidak biasanya itu, seruan malaikat segera bergema dengan mengatakan, "Jangan takut." Maksudnya agar supaya ketakutan yang sedang dialami mereka itu tidak berubah menjadi kepanikan. Kepanikan tentunya dapat menimbulkan kekacauan pada himpunan para gembala pada saat itu. Bahkan bisa ada yang lari bersembunyi. Segera sesudah perkataan yang menenangkan hati, dilanjutkan dengan penyampaian kabar yang mendatangkan kesukaan besar kepada mereka dan kepada seluruh dunia. Kabar berita itu memberi energi baru yang membangkitkan semangat baru. Mereka yang semula hanya mengerjakan pekerjaan rutinitas yang itu saja, yakni menjaga kawanan ternak setiap malamnya. Bahkan mengalami ketakutan yang sangat saat dijumpai oleh malaikat, kini berubah. Mereka menerima kabar kesukaan yang besar, yang melahirkan kegembiraan dan kebahagiaan di hati para gembala. Apalagi mereka melihat sendiri fenomena di langit yang gegap gempita karena sejumlah besar balas tentara sorga menaikkan pujian bagi Allah. Sungguh peristiwa yang luar biasa dialami oleh para gembala tersebut. Apa berita kesukaan besar itu bagi seluruh dunia? Tidak lain tidak bukan bahwa pada hari itu telah lahir seorang juru selamat. Dialah Kristus Tuhan. Ini isi berita kesukaan besarnya. Apa tandanya bagi mereka jika hal ini memang benar? Malaikat Tuhan memberitahu bahwa tandanya ialah
mereka akan menjumpai sang bayi yang dibungkus kain lapin dan sang bayi dibaringkan dalam sebuah palungan serta tempatnya di kota Daud. Suasana batin dan keadaan saat itu membuat para gembala satu sama lain memberi semangat untuk mengetahui dan mencari tahu sendiri apa yang terjadi di kota Daud itu. Karena itu mereka saling mengajak untuk segera beranjak dan pergi menjumpai sang bayi di kota Daud itu. Tanpa berpanjang kata, mereka segera cepat-cepat berangkat pergi dari situ. Dan benar, mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan sang bayi yang dibungkus dengan kain lapin terbaring di palungan di kota Daud. Tepat seperti perkataan yang telah mereka dengar. Bagaimana perasaan mereka? Perasaan mereka sama juga terjadi pada perasaan sahabat GPIB dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sukacita, sukacita, sukacita. Ini benar-benar kesukaan bagi semua orang di dunia ini. Sukacita yang luar biasa karena juru selamat sudah datang ke dalam dunia dan menjumpai atau melawat setiap orang yang percaya. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak perlu lagi ada ketakutan akan hari ini dan esok serta masa depan. Ketakutan apapun juga diubah oleh kesukaan besar dengan yang diberitakan itu. Sehingga hidup ini hanya ada sukacita. Allah sudah datang menjumpai kita. Allah sedia mengubah hidup sahabat dan saya yang semula kelam, gelap, dan penuh beban hidup dan bahkan biasa-biasa saja oleh karena kelahirannya bagi dunia ini. Berubahlah. Jadikan hati kita diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Bahkan dengan semangat yang menyala untuk berbuat sesuatu yang positif dan bermanfaat karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bagi para sahabat. Jadikanlah masa Nataru ini sebagai masa untuk menjumpai dan menyapa para hadaitolan, para kerabat keluarga, dan semua yang kita kasihi. Tebarkanlah berita kesukaan besar ini. Yesus Kristus telah menjumpai kita untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Jumpailah dia secara pribadi dan jumpailah siapa saja dan salurkanlah sukacita itu. Selamat mengingat rayakan hari Natal tahun 2022. Selamat menikmati sukacita pada peristiwa hari ini yang mewarnai hari-hari ke depannya. Tetaplah tersenyum, tetaplah tertawa, tetaplah bersyukur, tetap jaga protokol kesehatan. Tetaplah bersahabat. Mari sejenak kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur pada saat ini, karena kami telah disapa oleh Engkau. Berita kesukaan besar boleh kami dapatkan, yaitu bahwa kami dapat menjumpai bayi Yesus yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa. Terima kasih untuk kami telah dijumpai. Tolong kami dengan kekuatan kuasa-Mu untuk selalu menjumpai Engkau Tuhan dalam setiap doa kami, tiap-tiap hari, dan dalam situasi keadaan apapun. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, beri kekuatan dan semangat yang terus menyala di hati kami, agar kami dapat membagikan sukacita ini dan banyak orang yang berjumpa dengan kami mengalami sukacita dan kegembiraan serta kebahagiaan dalam hidup mereka. Sehingga dengan demikian, dimanapun kami berada, suasana damai sejahtera senantiasa dapat dihadirkan.
Di hari Natal tahun ini Tuhan, kami bersyukur bahwasanya kami boleh tetap dapat menikmati sukacita Natal bersama dengan para sahabat, para jemaat, dan kaum kerabat dekat untuk beribadah maupun juga saling membagikan kasih dalam perjumpaan-perjumpaan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan memberkati kita semua.